Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat pagi. Selamat hari Sabtu. Sabtu seru ya. Selamat berakhir pekan. Dan jangan lupa ngopi ya. Kita awali pagi ini dengan ngopi. Oke. Saya udah bersih-bersih burung, udah aku rawat. Ini tinggal aku tutup dan aku masukkan. Ini kan proses aku angin-anginkan ya. Sedikit aja sebelum beraktivitas, sebelum bekerja ini saya akan sedikit membahas pertanyaan dari teman-teman. Jadi ini cukup banyak ya yang menanyakan soal ini, soal ciak bulu. Kamu lihat aja nanti di kolom komentar tuh. Cukup banyak orang yang menanyakan soal ciak bulu. Nah sekarang gini, saya selalu kasih masukan, kasih solusi, dan itu kamu terapkan di burungmu sehingga burungmu selesai nih ya untuk kasus ciak bulunya. Artinya burung itu sudah sembuh ciak bulunya. Nah pertanyaannya lagi itu begini, apakah ciak bulu yang sudah sembuh ini tadi itu akan kambuh kembali? Ngomong-ngomong soal kambuh kembali atau tidak itu, ntar aku tak seruput kopi lagi ya. Ini soalnya kopinya enak nih teman-teman ya. Serius nih, aku baru dapat kiriman tuh kopi Arabica. Ini paling suka aku tuh. Arabica yang gold ya. Bukan yang hitam atau dark, itu bukan itu. Ini yang gold ini. Enak pokoknya. Oke lah ya gini. Jadi ciak bulu itu kan macam-macam penyebabnya. Ya. Dan yang paling banyak itu ciak bulu disebabkan karena emosi. Ya entah itu settingan atau rawatannya, ya teman-teman punya pakemnya sendiri lah ya. Intinya pokoknya akhirnya itu yang bikin burungnya ciak bulu. Ciak bulu karena emosi ini kaitannya itu ya ada kaitan erat dengan karakter. Dimana burung yang cukup temperamen, dia tidak bisa ngontrol emosinya, ya itu yang dilakukan ciak bulu. Nah ciak bulu yang disebabkan emosi ini, dengan tips yang saya kasih, dengan kamu coba untuk setting burungmu sehingga burungmu itu selesai tidak ciak bulu lagi. Nah ini kira-kira nanti kambuh lagi nggak? Bisa jadi kambuh. Entah dalam waktu dekat atau mungkin setelah mabung gitu ya. Nah sekarang gimana supaya tidak kambuh lagi? Sebenarnya kalau kita bicara tentang ciak bulu yang disebabkan karena emosi, karena karakter ini tadi, ini tuh kita tuh butuhnya ngontrol aja. Ini udah aku angin-anginkan ya. Tutup aja. Nanti terus dimasukkan. Agak sulit nih. Tangan satu soalnya. Oke lah gini. Nah, ciak bulu karena emosi ini bisa saja dia kambuh ya. Pinter-pinter aja. Mainnya tuh main feeling aja gitu ya. Main sugestimu. Terus kamu kan udah jelas ya bahwa burungmu itu masalahnya ciak bulunya karena emosi, ya kan? Seperti mana yang aku bilang, untuk burung seperti ini kamu ngontrol aja di mandi, penjemuran, sama atur EF aja lah ya. EF itu bukan berarti terus kamu harus rendahkan. Ingat di saat burung yang punya temperamen yang tinggi, ya gampang emosian, kok kamu turunkan EF-nya secara otomatis, ya mungkin penurunan EF itu signifikan gitu ya. Oke lah itu bisa memang untuk sedikit kita turunkan EF itu untuk supaya dia tidak terlalu on gitu ya, itu memang bisa. Tapi bukan berarti konsep menurunkan EF ini untuk benar-benar burung itu bisa tidak ciak bulu lagi gitu ya, untuk bisa menyembuhkan ciak bulu itu. Banyak-banyak nih malah salah gambar ya. Ya salah. Salahnya apa? Di saat burung itu diturunkan jumlah EF-nya, yang terjadi burung itu kondisinya juga mungkin tidak prima gitu ya. Sehingga itu akan berurusan dengan birahi dia. Di saat burung itu turun birahi atau drop birahi, dan kebetulan burungmu itu temperamennya cukup tinggi, maka akan yang terjadi apa? Burung itu jadi galak. Nah burung kalau galak, ini hubungannya juga dengan emosi kan ya. Ya itu yang terjadi, dia pasti akan ciak gitu loh ya. Maka itu kalau untuk ciak bulu itu kan kamu harus kontrol di EF. EF coba kamu temukan EF yang pas, yang penting kondisinya bagus, burung dapat birahi. Itu untuk EF-nya. Tidak terlalu tinggi, tidak juga terlalu rendah. Oke, yang terpenting itu sebenarnya pola rawatan ya.
itu untuk penyeimbangnya. Jadi kalau burung-burung yang cukup tinggi temperamennya itu jangan kamu bikin selalu kenceng hariannya. Jadi untuk suhu tubuh dia juga itu jangan kamu bikin selalu tinggi terus. Ya, naiknya suhu tubuh ini bukan hanya karena faktor EF saja, faktor cuaca itu bukan juga bisa bikin suhu tubuhnya meningkat. Nah, di saat anggap saja waktu ini panas gitu ya, burungmu juga pasti akan kenceng dan ada perubahan di burungmu. Coba deh kamu amati itu. Nah, maka itu perlu kamu seimbangkan dengan apa? Mandi, atur pola mandinya. Kan sering saya sarankan untuk burung-burung yang ciak bulu ini ya, bukan hanya memberikan mandi normal mungkin sore hari untuk menstabilkan dia gitu ya, tetapi juga kamu bisa tambahkan dengan mandi malam. Mandi malam ini cukup efektif lah untuk ngeredam burung, itu sangat efektif, apalagi hubungannya dengan emosi. Kenapa kok bisa mandi malam itu bisa efektif? Karena di saat burung kita mandikan yang jelas suhu tubuhnya akan menurun. Logikanya begitu, dan itu akan berpengaruh juga dengan sistem metabolis dia sehingga burung lebih lebih tenang ya, burung lebih nyaman juga. Itu untuk burung-burung yang temperamennya tinggi itu kamu pakai mandi malam nih, ini efektif sekali. Nah, kalau dirasa mandi malam itu kurang, kamu bisa embun malam ya. Embun malam itu bisa dilakukan di atas jam 9. Ini sedikit cerita saja ya. Saya itu pernah mengalami di mana kasus burung yang ada ciak juga, kebetulan juga dari ternakan saya sendiri. Burung itu ya, kalau nggak tak mandikan malam, dan mandi malam ini tidak memaksakan loh. Ingat ya, burung itu kalau tidak dimandikan malam itu udah ekornya udah habis itu. Mandikan malam, setelah mandi malam di diablak aja gitu ya. Artinya biarkan dia kering dengan sendirinya, tidak harus ada penjemuran kan karena malam. Jadi dia juga akan merasakan hawa dingin malam itu. Itu yang saya lakukan dan itu selesai. Di Cirebon itu kan dulu begitu teman-teman ya, ketemunya mandi malam dia itu. Dan tidak ada paksaan, masuk keramba langsung mandi dia. Itu atur mandinya, pokoknya kuncinya itu. Terus penjemurannya, burung-burung biasanya yang ada ciak ini rata-rata nih, kalau kita ngomong gambarannya 100 burung gitu ya, kemungkinan itu 10 burung yang mau dijemur. Yang lainnya itu yang 90-an itu kalau dijemur bermasalah. Maksudnya gimana? Jemur dengan keinginanmu lah ya. Jadi bukan karena disesuaikan dengan kebutuhan burungnya. Karena biasanya burung yang ada ciak seperti itu akan bermasalah kalau kita jemur dengan waktu yang lama, ya kan? Kamu memberikan waktu lama pada penjemuran ke burungmu itu kan karena itu kan kemauanmu, bukan kemauan burung. Ya, rata-rata ini pokoknya burung yang ada ciak karena emosi nih ya, dasarnya emosi. Ini kalau dijemur ini masalah gitu ya. Oke, jadi gitu teman-teman ya. Untuk burung yang sudah sembuh nih, udah selesai nih masalah ciak bulunya, ya kan? Burungmu sudah tidak ciak bulu lagi. Apakah ini akan kambuh kembali? Ya kan? Jawabannya bisa saja kambuh. Agar tidak kambuh, sebaiknya kamu kontrol untuk rawatanmu supaya itu tadi tidak ada kambuh. Gitu loh ya. Beda memang burung yang ciak-ciak seperti itu dengan burung-burung yang normal tuh beda. Ya, perlakuan kita ke burung itu juga beda. Maka itu yang kamu harus kontrol supaya apa? Burungmu tidak kambuh lagi untuk ciak bulunya. Ingat itu tadi soal EF, oke lah, kamu nggak usah ada perubahan. Kalaupun terlalu banyak ya, kamu kan juga tahu lah jumlah EF yang paling normal untuk burung itu berapa sih gitu ya kan. Itu rata-rata ranknya kan 3 ke atas 10 ke bawah toh. Umumnya orang ngasih EF ke burung untuk rawatan harian kan ya, untuk jangkriknya itu pokoknya sekitar 3 ke atas 10 ke bawah. Nah itu di rentang itu tadi kamu tinggal cari itu pasnya burungmu di mana gitu aja. Nah soal EF oke lah, itu nomor 2 itu sebenarnya, tapi nomor yang utama itu yang penting kamu harus atur rawatannya. Pola rawatan itu jelas itu ya.
Kalau untuk burung yang ada kasus ciak bulu, pola rawatan itu yang perlu diperhatikan. Agar tidak kambuh kembali, kamu jangan males-males nih. Kayak burung habis kamu lombakan pulang, jangan sampai burung ini tidak dimandikan. Itu ya. Kamu pulang lomba nih, entah burungmu juara atau tidak. Kadang-kadang kan kalau nggak juara, males lah, gitu kan. Besok-besok aja lah. Ini, ya. Dan kamu bisa menafsirkan nggak burungmu itu sebenarnya waktu dia tidak juara, apakah burungmu memang tidak kerja dengan karena dia kurang on atau terlalu on, terlalu kenceng. Ingat ya, burung yang terlalu emosi itu pun juga itu akan menghambat mengganggu kinerja dia. Ya, burung yang terlalu kencang cuman pasang badan, ingut-ingutan kalau orang Jawa bilang itu ya. Jadi dia tidak mau buka paruhnya, dia hanya mengancam saja. Nah, di saat burungmu seperti itu artinya dia kan emosi. Ya kan? Ini berarti emosinya gede nih. Nah, kamu pulang nggak kamu mandikan, burungmu itu masalahnya ada ciak. Waduh, udah besok paginya bulu sayap kalau nggak bulu ekor itu pasti akan digigit sama dia. Itu ya. Perhatikan itu betul ya. Supaya burungmu nanti tidak kambuh lagi untuk ciak bulunya. Gitu. Oke. Gitu aja ya. Kita lanjutkan ngopi.